Selamat siang teman-teman semua. BTW, aku pakai handfree, jelas nggak ya di situ ya? Karena pas kebetulan ada handfree sih, yang kemarin coba bikin video untuk IGTV, nggak pakai handfree, nggak tahu ini suaranya kayak gimana. Apalagi kondisi lagi hujan. Jadi tadi sempet sebenarnya beberapa hari saya nggak upload tentang menu makanan saya. Kemudian juga nggak upload untuk video olahraga saya. Sebenarnya saya sedang mengalami masa-masa butuh motivasi. Ada nggak sih dari teman-teman di sini yang pernah mengalami proses diet, tiba-tiba kayak drop gitu di bawah? Kayaknya, aduh, aku butuh motivasi nih. Kok aku nggak semangat ya? Kenapa tiba-tiba kehilangan motivasi gitu? Dan saya sebenarnya lagi merasakan di masa itu, teman-teman. Jadi kalau tujuan saya untuk bikin video ini, tujuannya juga untuk motivasi buat teman-teman, sekaligus mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk saya ketika saya semangat untuk kembali kejar si biru, semangat lagi untuk olahraga. Itu bisa jadi teman-teman tuh jadi lebih termotivasi gitu maksudnya. Jadi minggu-minggu ini, kemarin sempet beberapa hari yang lalu Coach Din tuh live bahas soal kayak tubuh kita itu butuh rest, butuh istirahat. Dan ternyata ketika saya sampaikan keluhan saya ada di titik itu gitu. Jadi tiba-tiba saya udah masuk di bulan keempat, di 1 bulan, di minggu keempat untuk program monthly. Saya tuh merasa berat banget. Fisik saya merasa sangat lemah untuk melakukan workout seperti biasanya. Saya biasa squat dengan RB 1, 2, 3, 4 digabung gitu ya. Tiba-tiba saya merasakan kerjakan dengan set yang semestinya itu, aduh, kayak gak kuat banget. Yang seharusnya bisa saya kerjakan 3 set, saya cukup bisa kerjakan 2 set. Jadi ternyata memang tubuh saya itu perlu istirahat yang agak lebih gitu. Saya yang biasanya berbulan-bulan dulu sudah nggak pernah insomnia, teman-teman, tiba-tiba kambuh. Jadi hampir kayak masa overtraining kayak gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman semua nggak mengalami yang seperti saya rasakan ya, tapi sekedar kayak gimana ya, dalam suatu perjalanan itu ada naik, ada turunnya. Dan saya sedang mengalami fase turun seperti ini. Ayo tetap semangat gitu. Dan terus terang masa seperti ini saya nggak pernah nyangka ternyata ada gitu masa seperti ini di 7 bulan ketika saya ikut GGL. Jadi awal-awal tuh semangat olahraga, nambah beban, oke, sampai pembentukan otot udah maksimal, mulai bakar lemak lagi gitu kan. Bakar lemak sudah mulai agak lambat karena badan butuh lebih ekstra perhatian. Down sebenarnya enggak down, tapi kenapa ya? Saya merasa badan saya enggak fit angkat beban yang biasanya untuk olahraga gitu. Bukan males sih akhirnya. Kebetulan makanan kacau, enggak dapet si biru. Jadi akhirnya ya udahlah, saya enjoy, saya nikmatin. Makanya beberapa dari teman-teman yang beberapa hari ngajak share di DM saya ya, ngajak inbox. Ayo semangat. Sebenarnya saya juga ketika memberikan semangat buat teman-teman, saya sendiri juga berusaha untuk semangat gitu. Jadi kalau saya berusaha untuk semangat, teman-teman semuanya juga ayo semangat gitu. Yang kapan hari juga mulai cari-cari motivasi lagi. Saya sempet lihat live-nya Coach Natasha ya, Coach May yang bahas tentang motivasi. Tiga-tiganya sebenarnya udah ada. Dan teman-teman pasti juga kalau pas lihat nggak siaran langsungnya Coach May, mungkin teman-teman lihat setelahnya itulah maksudnya. Yang Coach May bilang ada 3. Kita harus punya 3 hal untuk kita benar-benar niat untuk jalankan program hidup sehat. Kenapa saya bilang GGL bukan program diet? GGL itu program hidup sehat. Kita jalankan sekarang, kita sehat sekarang, kita nikmatin selamanya, kita terapkan selamanya. Makanya saya nggak mau bilang GGL itu diet gitu sebenarnya. GGL itu adalah pola hidup sehat yang kita jalankan, ya kan? Yang pertama itu adalah niat. Niat itu kita harus punya sesuatu dulu. Niatkan untuk diri sendiri. Jangan pernah kalian mulai niat karena alasan orang lain. Contoh, lagi kasmaran, kalian punya pacar. Aku pengen langsing buat pasangan aku, buat pacar aku. Jangan seperti itu. Boleh motivasinya pasangan, tapi baliknya lagi di kita gitu.
Misalkan pacarnya atau pasangan atau calon suami mau nikah misalkan. Jadi motivasi, aku pengen nanti tampil cantik, tampil sehat, tampil lebih langsing di hadapan pasangan aku. Tapi baliknya lagi, cintai diri sendiri dulu ya. Jadi cintai diri sendiri itu, kalaupun aku berusaha merubah pola hidup sehat, baliknya di aku yang bahagia ketika aku punya sesuatu yang bisa aku komitmen untuk masa depan aku. Contohnya seperti itu. Kapan hari saya juga pernah posting ya, ada 5 hal yang bisa jadi motivasi. Pertama untuk kesehatan, ada pasangan, untuk ibadah supaya lebih mudah beribadah, kemudian bisa bermain dengan anak-anak ya, untuk keluarga. Satu lagi saya lupa, pokoknya pernah saya posting, saya dapat dari postingan lain. Kebetulan saya merasa saya perlu nih motivasi seperti ini, mungkin teman-teman yang lain juga perlu, makanya saya up di halaman IG saya kan gitu. Yang pertama niat. Jadi niat itu pokoknya balik lagi untuk diri kita. Contohnya ketika kita punya sesuatu, aku pengen langsing, pokoknya satu lagi aku ingat, supaya bisa pilih baju sesuka hati. Biasalah kalau gendut itu pasti keluhannya pilih baju sesek itu, atau pilih baju ukuran yang size bumbo kayak gitu kan. Jadi itu 5 hal itu bisa jadikan patokan, tapi semua itu keuntungan harus kita rasakan sendiri gitu kan. Jadi yang pertama niat. Kalau niat kebetulan saya di awal tahun 2020 kemarin udah dapet gitu. Yang kedua, yang dari Coach Mei bilang, motivasinya itu adalah kita mampu. Iya, 2 poinnya itu kita mampu. Jadi kita merasa saya tuh masih muda. Saya umur berapa sih gitu kan? Ketika umur kita rasanya kita bisa melakukan hal itu, ya harus bisa, kita pasti bisa. Dibandingkan orang yang maaf mungkin ada keterbatasan fisik, contohnya sakit lutut, sakit ditekuk, nggak bisa jalan lama-lama, bingung olahraga, jalan kaki pun susah, contohnya seperti itu. Terkadang orang-orang yang seperti itu sebenarnya punya motivasi untuk bisa sehat gitu loh. Apalagi kita yang punya istilahnya normal fisik kita tidak ada kekurangan fisik. Ayolah, kita pasti bisa. Yang lain bisa, apalagi kita gitu. Contohnya orang yang lebih tua usia 40-50 tahun bisa. Kenapa kita yang usia masih 30 enggan mencoba gitu? Belum mencoba tapi kita udah patah semangat. Itu kan yang paling penting, kita merasa kita bisa. Yang ketiga itu adalah ilmunya. Dari sekian banyak ilmu yang saya cari di program diet manapun yang harus dikerjakan, itu kan sebenarnya yang berusaha saya cari adalah ilmunya. Gimana caranya? Ketika sebuah ilmu saya coba jalankan, saya nggak merasa cocok, saya nggak bisa konsisten, saya tinggal. Dan ternyata ilmu GGL ini yang sangat luar biasa. Jadi saya selalu bilang buat teman-teman yang sudah kenal GGL, udah ketemu GGL, kalian ada di jalur yang tepat. Kalian berada di jalan yang lurus. Kalau bisa kerjakan GGL, belajar sekarang dan diterapkan seumur hidup, kalian sudah menjadi orang yang beruntung. Karena itu yang saya rasakan, begitu ya. 3 hal ini sebenarnya sudah dapet, tapi yang namanya motivasi itu kayak siklus berat badan kita aja. Jadi ada naik, ada turunnya, naik, turunnya. Dan saya bisa sedikit share sama teman-teman semua gitu ya. Selama 7 bulan perjalanan saya di GGL, saya pernah mengalami fase itu berkali-kali. Jadi jangan dikira selama 7 bulan saya dapat hasil seperti itu, mulus kayak jalan aspal di jalan tol. Enggak seperti itu. Jadi penuh lika-liku perjuangan. Contohnya, ketika saya sudah berkomit makan sehat, makan makanan masakan saya, ada undangan tetangga, makan rendang, makan macam-macam bla 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 bla. Nah, itu salah satu ujian contohnya. Yang saya rasakan, sehari aja lah makan kayak gini, nggak apa-apa, nggak gendut. Udah tahu seperti itu. Kenyataannya pagi harinya tangan kesemutan lagi, perut gak enak, radang tenggorokan seperti itu. Dan ngomong lagi soal makanan-makanan yang gak sehat, hari ini tadi saya makan nasi padang. Berapa bulan saya nggak makan nasi padang? Mulai bulan November, Desember, Januari akhir. 2 bulan yang lalu lah makan nasi padang. Sekarang makan lagi, alhasil tenggorokan saya radang teman-teman. Jadi sempat ini tadi, radang tenggorokan. Tapi saya tadi juga udah bilang sama teman-teman pagi hari di story saya ya, ayo kita ngobrol, kita buat sharing motivasi kayak gitu kan. Dan rasanya saya ini tadi, nggak enak badan. Oh iya ya, kayaknya mungkin
beberapa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain gitu loh. Dan itu sebenarnya tadi awalnya kayak makan nasi padang kayak gitu, sesekali kayak gitu. Kenyataannya itu yang saya rasakan. Agak sering tenggorokan saya seperti ini. Akhirnya sampai rumah pun nyesel nggak nyesel, makanan udah kemakan juga kan gitu. Tapi ya itulah masa-masa ketika saya justru kayak hilang motivasi, makan seadanya kayak gitu, kok malah memberikan dampak negatif istilahnya. Kayak saya diberi ujian sakit, malah sakit tenggorokan kayak gini. Barusan minum vitamin juga, banyak minum air putih. Dan ini tadi saya langsung keluarin bahan makannya dari kulkas. Jadi harus sesuai yang saya harapkan. Seperti yang teman-teman ketahui, saya mengalami proses stuck dan lambat 2,5 bulan. Padahal saya sudah bayar tuh, ikut GGL-ku premium, ya kan? Udah ikut GGL-ku premium, di situ saya bayar, nggak ngerasakan ada hasilnya gitu. Otomatis sempat ada masa down. Masa down itu saya rasakan kayak akhirnya olahraga mungkin nggak olahraga juga kayak aduh, daripada aku gendut lagi lah olahraga kayak yang penting jalan aja gitu, seperti itu. Dan saat ini pun saya olahraga juga seperti itu. Ada masa-masa saya kurang motivasi olahraga seperti itu, tetap jalankanlah. Orang ini juga kebutuhan saya mau sehat. Tapi rasa motivasi itu pasti sangat berpengaruh di mood kita olahraga tuh bisa benar-benar semangat atau enggak, itu sebenarnya pengaruh sebenarnya. Tapi karena saya balik lagi di niatnya olahraga untuk hidup sehat, tetap saya jalankan. Tapi jujur motivasinya lagi kurang, jadi berbeda. Ketika saya olahraga, kalau saya semangat, saya ambil video, saya merasa enjoy, saya edit video, saya sharing sama teman-teman, saya senang, saya bahagia, saya menikmati gitu. Tapi karena saya sedang di masa itu, jadi maaf sekali, video pun olahraga, saya nggak video, yang penting saya tetap olahraga yang harus saya jadwal yang harus saya kerjakan gitu ya. Itu kemudian minyak, gula, dan makanan olahan instan, tepung-tepungan. Benar-benar makan yang rebus, makan ubi rebus. Kemudian nasi diganti sama kentang. Kemudian sambal tuh nggak berani sambal kacang, sambal cuma sambal cabai diulek sama bawang sama garam. Ada seperti itu. Saya pun juga pernah mengalami hal seperti itu kan. Saking ekstrimnya itu ada bosan, kok menunya gini-gini. Akhirnya kan kita harus memutar otak gitu. Kita kayak mencari gimana sih biar kita nggak bosan, harusnya kayak gitu. Dan kalau saya di sini, motivasi saya saat ini, sempat beberapa hari yang lalu saya mencari video hipnoterapi. Bukannya mau menggabungkan GGL dengan cara diet yang lain, tidak sama sekali. Tapi ini adalah murni yang saya rasakan dan mungkin bisa buat teman-teman semua. Jadi kayak ketika saya fase-fase seperti itu nggak terkejar si biru ya. Keseringan yang saya makan itu kelebihan adalah karbo, karena saya makan di low karbo, jatahnya cuma 25%. Beberapa hari saya makannya 30%, 35% di karbo. Entah apa itu, pokoknya karbo selalu jebol beberapa hari. Sempat konsul sama Coach Din untuk pola makan kok harus pindah ya, ternyata tidak. Ternyata tubuh saya yang memang harus rest karena seperti istilah overtraining itu ya yang dibilang Coach Din, tapi bukan overtraining, istilahnya ada sendiri, lupa saya. Jadi di situ saya dengerin musik hipnoterapi. Saya ingat lagi dengar kan lebih ke meditasi sih. Ketika saya makan makanannya sembarangan di luar meal plan saya, apa yang saya rasakan? Menyesal. Kalau di GGL sebenarnya nggak menyesal, tapi ketika saya sudah makan ini cukup. Contohnya, saya makan batagor, saya makan cilok. Misalkan saya makan itu, ya udah gitu. Kayaknya bukan besok makan lagi enggak, karena tubuh sudah terbiasa ya. Jadi teman-teman yang sudah terbiasa
silahkan dicoba sendiri. Tapi kalau belum terbiasa, alangkah baiknya makanan-makanan yang kurang sehat, yang tidak ada di meal plan, itu sebenarnya lebih baik di apa ya, digeser dari menu makan kita, kan begitu. Jadi di situ saya dengarkan musik hipnoterapi. Setiap malam tuh kayak saya kemarin susah tidur, kayak insomnia. Saya mau tidur tuh dengerin musik relaksasi. Saya udah nggak kepengen minum si pil anti mabuk untuk penenang tidur saya nggak pengen. Saya berusaha anak saya, ayo cepet tidur. Saya tidurkan anak saya cepet, anak saya tidur, saya langsung ikut tidur. Meskipun saya tidur dengan pengantar tidur musik hipnoterapi atau musik untuk ketenangan di situ. Beberapa hari teman-teman, jadi kayak istilahnya isi dari posting saya itu kayak seadanya. Tapi terkadang saya lihat dari isi dari IG saya lihat lagi, oh iya ya, ternyata bukan teman-teman aja butuh motivasi, saya sendiri terkadang juga butuh motivasi. Jadi ketika saya sharing kembali, saya up lagi apa yang pernah saya tunjukkan ke teman-teman, itu ketika saya melihat sebenarnya, jadi saya merasa butuh motivasi itu, ayo berjuang. Jadi saya selalu ingetin diri saya sendiri sama teman-teman, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Kalau lelah, istirahat. Jadi saya ada di masa istirahat, fase yang saya harus, ya badan saya lebih banyak istirahat, olahraga iya, tapi beban sangat-sangat saya kurangi. Biasanya squat bisa sampai angkat anak saya 15 kilo, ditambah pakai resisten band bisa. Kemarin itu saya squat cuma 5 kilo, udah ngos-ngosan banget. Jadi saya nikmati aja lah masa-masa ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya nggak menikmati masa ini sampai kalian mendapatkan hasil gitu ya. Jadi ngobrol kayak gini sebenarnya apa ya, ini tadi pun saya berusaha untuk istirahat siang, tidurin anak saya. Anak saya nggak tidur teman-teman, sayanya juga akhirnya tidurnya kayak apa ya, kagol istilahnya. Tidur bentar, aduh nggak bisa tidur. Ya udahlah, hujan-hujan kayak gini kok bingung ngapain, daripada saya juga masih ini tadi balesin DM dari teman-teman yang sharing lah, minta dibantuin gratis maupun yang berbayar seperti apa. Silahkan buat teman-teman yang terkadang kita itu kayak DM-an, misalkan kita nggak mengenal satu sama lain, kita bisa saling mengenal. Istilahnya kita nambah teman, nambah persaudaraan di situ sih. Dan tujuan saya untuk sharing seperti ini pun nggak ada tujuan saya mau terkenal atau saya mau ngajak banyak orang pakai referral saya, nggak sama sekali sebenarnya. Jadi lebih saya ingin bercerita. Saya mungkin nggak punya teman untuk bercerita keluhan saya. Kalau saya punya keluhan seputar menjalankan GGL, pasti saya minta solusinya sama yang lebih pengalaman, sama Coach Din, sama Coach Mei tentunya. Tapi kalau buat temen-temen yang mulai mungkin cerita sama saya, oke, kalau saya bisa memberikan masukan, saya bisa jawab, oke, saya jawab. Tapi saya sendiri kalau saya mau bercerita panjang lebar sama Coach Dina, Coach Mei, nggak bisa. Beda kalau teman-teman bisa cerita sama saya, mungkin ayo kita beles-belesan DM-an bisa. Tapi terkadang ketika saya kasih motivasi ke teman-teman, itu tuh membangun motivasi saya sendiri gitu loh. Jadi entah kenapa ya, rasa bahagia, rasa saya bisa membantu orang lain, itu ada kepuasan tersendiri buat saya. Meskipun saya sendiri, nah mungkin terkadang orang bilang enak ya ngomong, prakteknya kenyataannya susah. Nah mungkin seperti itu ya, saya sendiri juga mengalami. Saya bilang ayo bangkit. Saya sendiri sedang membangun motivasi saya sendiri. Jadi saya selalu ingat lagi motivasi dari Coach Natasha itu, niat, kedua kita bisa, dan ketiga kita tahu ilmunya GGL. Tiga-tiganya ini udah dapet, tapi naik turun motivasinya. Jadi terkadang kayak gini yang saya bilang, sebelumnya dulu olahraga tuh setiap hari. Di Bobble kita harus olahraga 2 hari sekali, 3 hari sekali. Dan ketika di program Bobble, saya itu masih Zumba dan saya masih aerobik gitu. Jadi kayak tiada hari tanpa olahraga. Dan ketika sampai di sini saya seminggu ada 7 hari itu saya olahraga cuma 3 kali. Ada masa-masa fase stres sebenarnya, nggak bisa olahraga, nggak enak. Menikmati aja akhirnya dengan jalan kaki. Dan ternyata akhirnya saya merasa di posisi harus banyak istirahat seperti ini dan mengurangi beban seperti ini.
sebenarnya pengen daripada saya mengurangi beban, kalau dalam hati saya sendiri loh ya, daripada mengurangi beban saya nggak olahraga, nggak bisa kayaknya keluar tenaga ya ekstra, ada hasil nggak ya di saya? Gimana ya kalau saya olahraga kardio, saya aerobik? Ada sebenarnya keinginan seperti itu, tapi balik lagi gini, tubuh saya lagi lemah. Apa iya saya dulu bisa aerobik 1 jam atau zumba 30 menit nonstop, saya masih bisa? Terkadang saya mikir lagi seperti itu. Jadi lebih patuh sama arahan senior ya, patuh sama Coach Din bilang lebih banyak restnya, dikurangi beban. Jadi bayanginlah teman-teman, kalau saya di gym kemarin saya bisa squat bawa beban 17 kilo, sekarang squat bawa beban 5 kilo. Aduh, rasanya udah tepar. Jadi ternyata seperti itu perjalanan diet itu nggak mudah, nggak mulus, dan apapun yang kalian perjuangkan pasti ada hasil kalian sendiri yang menikmati gitu. Termasuk saya perjuangan seperti ini. Jadi kemarin yang senang banget hasilnya fat loss turun jret, baju kebaya nikahan udah masuk, udah muat ya. Otomatis ini nanti kita masuk di bulan Februari. Motivasi saya gini, baju mana lagi ya, baju maksud saya waktu saya masih gadis yang akan challenge buat saya, yang akan membuat saya harus pecah rekor, saya bisa pakai lagi. Selalu seperti itu, setiap terpikir ketika saya melakukan pengukuran, ambil foto. Tapi biasanya moodnya harus pas, benar-benar bagus. Kalau moodnya nggak bagus ya kayak apa adanya, kayaknya ngalir aja beberapa hari. Terus menu makanan tuh kayaknya nggak bisa berkreasi, apa aja yang di rumah pokoknya ngolah gitu-gitu aja. Contohnya dada ayam, tumis, buncis, wortel, campur jadi satu. Udah dada ayam ditumis, buncis, wortel, bawang merah, bawang putih, cabai, kayak gitu aja gitu hampir tiap hari, dan saya nggak bosen sebenarnya seperti itu. Tapi kalau contoh makanannya seperti itu saya share, terkadang saya nggak pede sama teman-teman gitu. Kayaknya ini Mbak Fafa ngajakin semangat untuk ngajarin pola-pola makan, tapi kok yang di-sharing itu lagi. Jadi terkadang mungkin teman-teman bisa lah bandingkan, bukan membandingkan sih, lebih ke melihat ya. Jadi mungkin member A seperti ini, member B seperti ini, member C seperti ini, ada tipikal masing-masing. Dan kalau saya kebetulan tipikalnya lebih ke bangun motivasi, dan kebetulan saya sedang lagi cari motivasi juga, jadi saya sharing ke teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya kita tuh GGL Fit and Fun itu kita keluarga, jadi nggak usah yang sungkan merasa akhirnya kita itu sebenarnya gini, terkadang ada yang bilang ya, seolah-olah kita tuh kayak DM-an itu mengharapkan kita pakai gunakan kode referral kayak gitu, padahal enggak seperti itu. Padahal kalaupun kalian menggunakan kode referral siapapun dan kalian dapat hasil, itu semuanya balik lagi ke diri kalian masing-masing. Sampai sini dulu ya untuk motivasi sore ini. Dan kalaupun ada yang mau sharing lagi, silahkan DM saya dengan senang hati balas. Meskipun slow respon, meskipun saya nggak langsung balas DM dari kalian, insya Allah yang saya bisa, saya bantu buat kalian. Ayo kita sama-sama terus semangat, sama-sama cari motivasi. Intinya kita hidup sehat, langsing itu udah bonus. Hidup sehat, hidup bisa menikmati apapun, bisa melakukan hal apapun, kita kuat, kita bisa makan apapun, itu adalah hadiah yang terbesar untuk diri kita, untuk tubuh kita, dan cara kita berterima kasih terhadap tubuh kita masing-masing.